kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kalau memang nanti dijelaskan oleh pemerintah siapa-siapa yang menjadi dalang kerusuhan kemarin, pertanyaannya adalah begini Bang, karena katanya ada beberapa tersangka itu yang adalah mantan atau bahkan masih aktif di kesatuan-kesatuan tertentu dan mungkin semangat Korsa itu akan membatasi itu. Bagaimana Bang? Ya, gini loh, kalau Korsa, semangat Korsa itu kan sebenarnya kan sudah tertinggal di organisasi kan. Yeah. Nah, ketika misalnya TNI atau Polri yang sudah pensiun, maka jiwa Korsanya harus diterjemahkan kepada setia kepada negara kan. Harus itu ya, setia kepada negara. Di atas segalanya adalah setia kepada negara. Sehingga ketika tidak setia kepada negara, tidak berlaku lagi tuh. Tidak dong, artinya kita pun harus setia kepada negara. Siapapun, apakah TNI, Polri, sipil, setia negara. Jadi jiwa Korsa itu jangan diterjemahkan dalam pengertian sempit, hanya untuk membela Kors. Bukan. Yang utama adalah membela bangsa dan negara. Itu di atas segala-galanya. Maka sebetulnya ketika orang pensiunan, sebetulnya tetap jiwa Korsanya melekat, itu jiwa Korsa untuk membela, melindungi negara dan bangsa. Karena memang yang terjadi kemarin sedikit banyak terkait juga dengan peristiwa politik yang baru saja atau sedang terjadi sekarang Bang. Walaupun dibantah tapi faktanya kebanyakan dari orang-orang yang tersangka itu adalah pendukung salah satu paslon. Nah pertanyaannya begini Bang, kalau ini kemudian diproses, ada yang selalu mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi karena yang diproses hanya orang-orang yang tergabung kepada satu kelompok, tidak dari kelompok yang satunya lagi. Nah ini bagaimana bisa benar-benar memperjelas kepada masyarakat, kepada rakyat, bahwa ini adalah penegakan hukum, bukan kriminalisasi. Jadi penegakan hukum ini tidak mengenal kelompok. Oke. Penegakan hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu apakah dari paslon 1, apakah dari paslon 2, ketika dia melakukan tindak pidana, maka dia diproses. Jadi tidak menyangkut soal paslon ini, paslon tidak. Jadi ini yang harus dipahami oleh semua kita, terutama masyarakat ya, awam ini, supaya jangan terprovokasi. Karena selalu itu yang dikatakan Bang, ini kriminalisasi katanya begitu. Jadi nggak ada kriminalisasi, yang ada adalah penegakan hukum terhadap siapa? Terhadap orang yang melanggar hukum, terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Kalau bicara makar, mereka selalu berkelit begini Bang, kan kami tidak mungkin melakukan makar. Masa kami melakukan makar tidak dengan kekuatan, kami tidak punya kekuatan yang lain-lain. Hanya ujaran itu kan, itu belum bisa dipidanakan. Itu bagaimana Bang? Ya. Ujaran itu perbuatan hukum. Melawan hukum? Melawan hukum. Jadi tidak hanya senjata yang melawan, tapi ujaran, mengajak untuk memusuhi negara. Itu kan juga tindak pidana. Ada yang beralasan begini Bang Elman, mengatakan merdeka itu maksudnya merdeka untuk berpendapat, bukan merdeka mendirikan negara sendiri. Merdeka berpendapat, itu bagaimana Bang? Merdeka berpendapat iya, tetapi pendapat yang mana yang merdeka? Kalau kau berpendapat, ayo kita rongrong negara ini, itu pendapat juga. Itu pendapat yang terkena tindak pidana. Tapi kalau kita mari kita berjuang untuk rakyat dan bangsa ini, itulah kemerdekaan. Terkait dengan kerusuhan kemarin itu Bang Elman, ada satu media yang menuliskannya dengan cukup gamblang, walaupun kepastiannya kita harus pastikan lagi. Nah, di dalam tulisan itu disebutkan bahwa ada keterlibatan mantan-mantan purnawirawan, ada juga keterlibatan yang masih aktif, diduga kuat masih aktif. Nah ini bagaimana institusi yang menaunginya menyikapi proses penegakan hukum kepada oknum anggotanya Bang? Jadi begini, kalau masih aktif, maka atasannya yang akan menghukumnya. Jadi atasan ini harus mempidanakan dia tentu dengan hukum militer kan gitu. Kalau dia masih aktif. Tapi kalau tidak aktif, maka yang berlaku ya hukum sipil. Nah, sebetulnya kan begini Bung Leo ya. Yang saya lihat belakangan ini kan tiba-tiba ada mantan, dia merasa marah, merasa tersinggung karena ini senior saya, ini junior saya. Jadi mohon maaf, ketika orang melakukan tindak pidana
apalagi itu makar. Maka yang terjadi itu bukan dia mantan, tapi pribadi dia. Warga Orang per negara. orang. Iya. Sebagai warga negara, Iya. dia melakukan tindak pidana makar gitu kan. Iya. Jadi yang melakukan itu bukan karena dia pernah mantan panglima, pernah mantan kapolda, pernah mantan kepala staf ini dan ini, Iya. mantan menteri, mantan ini, nggak ada. Jadi yang disasar oleh hukum itu adalah perbuatan orang per orang. Jadi bukan institusi yang pernah menaungi dia begitu. Institusinya sudah lewat. Jadi makanya Leo kalau sebagai mantan panglima TNI katakan, ya kan? Iya. Begitu Anda sudah pensiun, maka seluruh organisasi yang pernah Menaungi. menaungi Anda itu udah lepas. Nah makanya saya pun sebetulnya sebagai mantan, saya nggak boleh tersinggung. Iya. Karena perbuatan itu adalah perbuatan pribadi Leo, Iya. tidak perbuatan organisasi. Perbuatan organisasi nggak mungkin kan. Kalau masih ada yang merasa begini Bang, karena tadi pada saat orang ini aktif itu semangat korsa begitu kuat sehingga masih banyak yang tidak melihat bahwa begitu purnawirawan semangat korsa itu sudah tidak berlaku lagi, apalagi kalau oknum ini melakukan tindakan mengarah makar mengkhianati negara dan masih mau membela, itu bagaimana Bang? Ya begini, saya tadi katakan, Ya. semangat korsa itu sudah harus tinggal masa dinas aktif kita. Kalau kita sudah pensiun, semangat korsa itu tidak lagi semangat korsa korps. Iya. Tapi yang saya mau terjemahkan adalah korsa yang akan dibangun, yang akan tetap melekat dalam diri kita adalah korsa yang untuk membela negara. Nah, tapi kalau ada mantan melakukan makar, Ya. apakah orang ini masih layak dianggap memegang semangat korsa? Ya Iya. enggak lah. Iya. Sebab saya juga tidak saya tidak mau juga mengatakan semangat korsa itu pokoknya salah atau benar Harus dibela. harus dibela. Enggak juga. Karena kesetiaan itu kepada negara yang pertama-tama. Kesetiaan itu adalah kepada negara. Iya. Jadi korps itu juga adalah untuk negara. Betul. Bayangkara negara. Jadi kalau ada TNI sama polisi itu tugas utamanya adalah membela negara. Oke. Jadi yang dibangun semangat korsa di TNI Polri itu juga ada semangat korsa untuk membela negara, Yeah. bukan membela orang per orang. Ya. Baik. Jadi saya mohon maaf, saya menganggap keliru kalau ada purnawirawan yang masih membela temannya atau pernah atasannya atau pernah bawahannya ketika orang itu dituduh berbuat makar. Mestinya dia juga ikut marah. Iya. Kenapa begini, Pak? Kenapa negara dikhianati? Loh, kenapa Bapak mengkhianati negara? Iya. Kita dididik dulu di korps kita bukan untuk ini loh, Pak. Oke. Dia harus ikut menyalahkan orang ini, bukan membela. Baik, kita nanti akan bertanya juga kepada masyarakat, Bang Elman, seperti apa sebetulnya kepastian hukum atas kasus makar, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat seperti apa sebetulnya penegakan hukum atas kasus makar. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ikhwan. Pak Ikhwan, selamat pagi Pak. Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi Pak Ikhwan. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak? Kata makar itu enak diucapkan. Sedangkan ini berkaitan dengan masalah fundamental, politikal, ya, bermasyarakat, Ya. berbangsa dan bernegara. Ini masalah yang fundamental dalam negara. Dan ini tidak lepas dari masalah politik. Oleh sebab itu, yang main mesti yang di atas, yaitu elit politik, kemudian yang sedang menjabat, atau kaitannya dengan TNI dan Polri. Ya. Nah, saya menganalisis sementara, ada upaya mengadu, mengkonfrontir antara TNI dan Polri, rupanya ke sana. Sedangkan persoalan pokoknya, kalau TNI sudah jelas, ditariknya kepada hal yang fundamental, yaitu Pancasila UUD 45, kemudian NKRI, lalu Bhinneka Tunggal Ika, dan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Ini yang prinsip. Tetapi ternyata ini ada upaya untuk menarik kepada yang tidak prinsip, like dislike, prejudice, negative interpretation. Dan itu terkait dengan masalah identitas, moralitas politik. Jadi itu sebenarnya latar belakangnya.
Jadi kalau misalnya Polri, TNI, kemudian itu membela diri kepada korpsnya, itu wajar, saya kira normal. Cuma yang jadi masalah, argumentasinya apa? Ini masalah law enforcement, ya kan? Yang kaitannya dengan hal fundamental dalam negara. Untuk itulah. Jadi kalau untuk oknum-oknum baik purnawirawan maupun aktif yang ditegakkan hukum kepadanya karena diduga kuat akan melakukan makar, Pak Iwan setuju ya Pak, penegakan hukum itu tetap Yang jadi dilaksanakan? masalah, argumentasi makar itu sudah ada standarisasi, yaitu hukum positif. Cuma masalahnya penerapan hukum positif pada person-person tertentu itu tidak bisa lepas dari masalah kopnya. Jadi kalau kemudian ada mantan jenderal yang dibegitukan, wajar sama dengan kalau polisi, Kapolri yang waktu itu dengan KPK, itu wajar seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Membela korps, lalu mencari argumentasi yang dicari-cari. Nah, inilah yang jadi masalah. Jadi yang paling pokok adalah bagaimana identitas politik itu yang diucapkan, dipikirkan, disikapi, dan dilakukan oleh para elit politik yang lalu. Dan ini masyarakat sudah tahu sekarang apa sebenarnya latar belakang. Latar belakang inilah yang sebenarnya kunci intinya. Sehingga argumentasi yang dipakai itu larinya sebenarnya ke sana. Cuma implisit, tersembunyi. Nah, ini yang harus disampaikan. Jadi Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Bion Hidayat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Selamat pagi Pak Bion, silakan Pak. Baik Mas Leo, terima kasih. Ya. Jadi dalam rangka penegakan kepastian hukum terhadap kasus makar, kalau saya mengkaji secara yuridis, makar di sini kan sebuah kudeta kekuasaan yang sah. Ya. Tapi dalam konstitusi kita, di mana proses demokrasi itu perwujudan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dijamin oleh undang-undang. Nah, kata makar di sini memang saya sangat tidak sependapat. Ini jelas memecah belah persatuan Republik Indonesia. Tapi mari kita kaji secara yuridis hukum pidana, di mana dalam konteks hukum ada kalimat yang mengatakan fiat justitiaria culum. Artinya walaupun dunia ini runtuh, tapi keadilan ditegakkan. Harus ditegakkan. Nah, ya. Jadi kata equality before the law dalam tataran siapapun anak bangsa di kacamata hukum sama kedudukannya. Baik. Nah, persoalannya adalah ketika kita menegakkan hukum law enforcement dalam tataran politik, jangan politik dijadikan untuk menegakkan hukum, tapi tegakkanlah hukum itu secara adil sesuai ketentuan undang-undang. Rohnya hukum itu adalah keadilan, Mas Leo. Ini satu. Lalu yang kedua, sebentar Mas Leo. Jadi jangan hanya persoalan pada tatanan tersangka atau yang masih dijadikan saksi. Tapi bagaimana kasus Munir, bagaimana kasus 98, atau kawan-kawan kita yang tertembak. Saya Mas Leo, tanggal 20, 21, 23 saya di Jaksa. Saya ada di sana. Tapi saya demo damai. Saya tidak melakukan apapun. Nah, tapi walaupun saya orang Jokowi, pilih Jokowi, tapi dalam konteks ini, sebentar Mas Leo, ini penting ini di Republik kita ini. Singkat padat saja Pak, silakan Pak. Makar dalam tataran mengkudeta terhadap kepemimpinan yang sah itu sudah inkonstitusi, tidak benar di Republik ini. Dan itu harus kita lawan. Harus dilawannya makar itu. Terima kasih Pak Bion Hidayat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di belakang Pak Bion ada Pak Oktavianus di Parepare, Sulawesi Selatan. Pak Oktavianus, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi. Silakan Pak, singkat padat saja Pak Oktavianus. Kepastian hukum adalah bagian esensial dari sebuah negara demokrasi. Dan kalau sampai kepastian hukum itu harus bersentuhan dengan kata yang mengganggu fundamentalis atau mengganggu eksistensi sebuah bangsa itu makar, maka penegakan hukum harus tidak pilih-pilih di sini. Jangan tebang pilih siapapun dia. Dan yang paling saya sayangkan kalau sampai ada oknum purnawirawan yang sempat berpikir untuk makar, saya kok bertanya-tanya kemana nasionalismenya ini orang?
Apakah dia tidak sadar bahwa sudah sekian puluh tahun selama berdinas itu dia dikasih makan oleh negara? Dan setelah lepas pun dia masih dikasih makan oleh negara. Jadi perlu, kalau terbukti nanti di persidangan, kayaknya perlu gaji pensiunnya dipotong saja, dipensiunkan juga, dihapus saja. Saya kira begitu. Begitu ya, Pak, ya. Oke, terima kasih Pak Octavianus di Parepare, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Para pemirsa sependapat Bang Elman bahwa yang nomor satu harus dijamin adalah kesetiaan kepada negara. Dan tadi Pak Octavianus mengatakan malah juga dipertanyakan seperti yang tadi Bang Elman katakan, kok bisa purnawirawan yang selama ini menghidupi dirinya dengan keyakinan bahwa negara ini harus eksis, malah justru diduga ingin mengkhianatinya. Bagaimana Bang? Ya, mungkin itu yang saya mau katakan ya. Mungkin ada yang salah ya. Ada yang salah terhadap pembinaan para purnawirawan. Sebetulnya kan mereka kan nggak perlu dibina kan. Iya. Mereka yang harus membina kita kan. Malah sudah selama aktif mereka lah yang menjadi mereka sudah panutan gitu. Ya sebetulnya kan mereka harus menjadi negarawan kan. Betul. Jadi aneh juga buat kita ketika ada purnawirawan, apalagi dia bekas petinggi militer, polisi, malah sekarang dituduh makar kan gitu. Iya. Itu ya buat saya sih menyakitkan. Artinya saya tuh sebetulnya kita ini tidak rela kalau para mantan ini juga masih berpikir untuk makar kan. Karena mereka juga sudah sekian puluh tahun dimatangkan di dalam organisasi yang tugas utamanya membela bangsa negara. Pemahaman patriotisme itu seharusnya malah lebih baik. Mereka yang lebih menjadi teladan kita sebetulnya kan. Betul. Tapi kan terbalik kan. Nah, oleh karena itu menurut saya ya itu yang saya mau kita katakan dari awal tadi. Iya. Keterangan pers pagi ini, saya minta juga pemerintah juga jangan setengah hati gitu ya. Jangan juga menutup-nutupi yang memang ada gitu ya kan. Jangan juga hanya sekedar memuaskan hati masyarakat yang bertanya-tanya kan. Tetapi keterangan pers pagi ini, hari ini harus menjadi awal untuk menuju proses peradilan. Kalau keterangan pers hari ini tidak berujung di pengadilan, artinya pemerintah juga setengah hati. Mungkin agak takut. Ya, nggak boleh takut. Negara, pemerintah tidak boleh takut terhadap orang yang memang mengancam keberadaan negara. Oh, terhadap orang-orang yang memang bertujuan untuk merongrong. Orang yang bertujuan untuk menghancurkan bangsa dan negara ini. Nggak boleh takut. Jadi kalau harapan saya, pemerintah dalam hal ini nggak boleh setengah hati dan nggak boleh berpikir ini teman, ini pernah berjasa. Jasa itu harus sampai mati. Jadi nggak boleh ketika aktif berjasa, setelah tidak aktif bermakar gitu. Boleh mengkhianati. Boleh mengkhianati, nggak boleh. Jadi ini yang membuat kita jadi miris. Kita ini kan juga tahu juga arti keberadaan kita terhadap bangsa negara ini. Jadi tidak hanya mereka sebetulnya punya jiwa patriot, jiwa korsa. Kita ini kau juga sama. Kita ini juga punya jiwa korsa untuk membela negara, membela tanah air. Oleh karena itu, ya saya tetap mengharapkan keterangan persnya Pak Menko Polhukam hari ini tidak sekedar basa-basi. Tidak hanya sekedar ya untuk pantas-pantasnya. Tapi ini menjadi awal untuk menuntaskan juga termasuk perbuatan makar yang tahun 2016. Dulu kan ada juga sudah ditersangkakan polisi orang-orang yang apa dulu ada gerakan-gerakan apa dulu itu kan berkumpul itu kan, tapi ujungnya mana? Nah kalau terus-terusan seperti ini, maka ke depan juga perbuatan yang sama akan terulang kan? Karena tidak ada efek jerah di sini. Kalau saya lihat gaya mereka terbuka loh, buat video, langsung di download, di upload, ya kan, didengar oleh semua masyarakat. Kan ini kan artinya kan sangat berani kan, menantang negara, bahkan ada mereka membuat video mau mengancam keselamatan presiden, simbol negara kan. Jadi menurut saya ini sudah sangat keterlaluan. Jadi kalau kasus ini diselesaikan dengan perasaan, diselesaikan dengan
semangat kebersamaan, apalagi kalau dihubungkan dengan rekonsiliasi kan. Jadi saya mengharapkan Iya, itu. rekonsiliasi tidak terkait dengan penuntasan kasus ini. Rekonsiliasi tetap harus kita segerakan, tetapi tidak lalu menafikan perbuatan-perbuatan jahat. Karena hukum itu positif. Hukum itu positif. Yang melanggar siapapun Siapa harus yang diproses. berniat jahat, siapa yang melakukan tindak kejahatan, tetap dihukum. Iya. Rekonsiliasi jalan terus. Ya. Jadi siapa dalangnya? Siapa yang mendanai? Jadi nggak mungkin Iya. gerakan ini ada, Leo, kalau nggak ada ini. Pertanyaannya begini Bang Elman, sering yang kita pahami ini itu berubah karena terutama lewat media sosial tidak sampai kepada rakyat. Ada yang kemudian rakyat yang terus mempercayai bahwa ini adalah kesewenang-wenangan negara. Kita akan bahas itu di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Bang Elman, pertanyaannya begini Bang. Sama dengan seperti yang di awal, Abang tadi katakan ada beberapa kasus di masa lalu yang kita hanya dengar mungkin sebagian penegakan hukumnya, atau lebih banyak lagi yang kita dengar desas-desusnya. Seperti misalnya kerusuhan Mei 98. Kita dengar ada tim Mawar di situ yang melakukan penculikan aktivis dan sudah dihukum, tapi kita tidak tahu kemudian kelanjutannya. Malari juga seperti Abang katakan tahun 74 seperti itu. Nah, pertanyaannya di dalam kasus kerusuhan Mei ini yang tanggal 21-22 Mei kemarin, apakah memang kemudian dengan keterbukaan yang rencananya nanti akan dilakukan oleh pemerintah dan harapannya ada ujungnya, itu akan bisa sampai kepada masyarakat? Karena kalau sekarang misalnya kita lihat media sosial, Twitter Bang, kalau saya lihat itu banyak sekali informasi-informasi salah atau hoax terkait dengan penegakan hukum ini yang mengatakan bahwa negara ini sewenang-wenang. Itu bagaimana Bang? Ya, memang sekarang ini kan pemerintah sedang berhadapan dengan persepsi. Iya. Persepsi masyarakat tentang tuduhan makar ini kan tidak punya alasan kan. Sebagian ya? Sebagian. Persepsi masyarakat tentang tuduhan makar ini kan mengada-ada kan. Maksud sih makar katanya kan. Kalau makar kan harus ada pakai senjata. Iya. Mereka kan tidak pakai senjata. Nah ini yang persepsi ini yang sekarang tumbuh subur di kalangan masyarakat. Benar. Apalagi juga ditambah lagi dengan media sosial yang terus memproduksi kebohongan itu kan. Nah, makanya saya mau mendorong pemerintah harus membuktikan ini. Membuktikannya apa? Ya di pengadilan. Iya. Jadi di pengadilan itu nanti akan terbuka tuduhan makar itu yang mana sebetulnya. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dilakukan dan apa rencana mereka. Kan jadi siapa yang merencanakan? Siapa yang mendanai? Siapa yang mencari peralatan? Siapa yang mencari peralatan? Terus tahapan-tahapan mereka nanti apa? Itu akan terurai dan akan bisa dibuktikan di meja pengadilan. Tapi kalau tidak ke pengadilan, kalau diselesaikan dengan pernyataan ke pernyataan, masyarakat akan menuduh pemerintah bohong. Jangan-jangan memang tidak ada ini makarnya? Ini tidak ada. Dibuat-buat begitu? Ini pemerintah mengada-ada ini. Maka itu saya mau tidak setuju kalau kasus ini diselesaikan dengan katakanlah ya demi rekonsiliasi. Iya. Mari kita bermaaf-maafan. Nggak boleh. Tidak bisa dimaafkan. Tidak boleh dimaafkan kasus-kasus seperti ini. Tetap kita memaafkan orang, tapi perbuatan tindak pidana yang dilakukan tetap harus berujung di pengadilan. Biarlah hakimnya akan menentukan dia bersalah, dan kalau bersalah dihukum berapa tahun. Supaya ada pembelajaran. Supaya pembelajaran. Dan hakim juga yang mengatakan tidak terbukti. Dan sebagainya gitu kan. Oke. Nah jadi pemerintah juga tidak boleh juga malu. Iya. Kalau nanti di pengadilan memang dibuktikan bahwa perbuatan makar ini tidak terbukti. Jadi ini yang saya mau katakan, maka polisi juga tidak boleh hanya mengatakan makar. Nah, buktikan dong makarnya. Harus ada. Iya. Hati-hati. Iya. Karena ini menyangkut harga diri orang, masa depan orang, dan ini menyangkut negara kan. Kalau ada yang mengkhawatirkan begini Bang Elman, karena memang sedikit banyak kasus-kasus pelanggaran hukum ini
terkait dengan proses politik, Bang. Dan proses politik itu kan saat ini juga masih belum final betul-betul karena masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ada yang mengkhawatirkan kalau ini diproses seperti ini akan memunculkan tindakan-tindakan serupa atau bahkan lebih berbahaya lagi atau lebih mengarah ke makar lagi yang lain-lainnya. Itu bagaimana, Bang? Jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu bab terpisah. Hal yang terpisah. Hal yang terpisah. Makanya saya katakan Mahkamah Konstitusi, persidangan Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan Perselisihan hasil pemilihan umum. antar ini akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Lalu rekonsiliasi juga hal tersendiri. Tetapi tindak pidana, apalagi sudah menyangkut makar, itu juga harus diselesaikan juga. Jadi tidak boleh dicampur aduk. Yeah. Jadi jangan, wah ini soal politik. Ya soal politik itu tidak boleh juga dicampur baurkan dengan tidak. Kalau tindak pidana ini, Bung Leo, makar ini, ini kan fakta ini, perbuatan nyata, perbuatan yang jelas-jelas ingin mau menghancurkan republik. Itu bahasa vulgarnya. Orang-orang ini sedang dituduh untuk mau melenyapkan negara ini. Masa rakyat mau negara ini lenyapkan? Nah, kalau ada yang khawatir, Bang, bahwa penegakan ini akan bisa menimbulkan tindakan yang lebih nekat lagi begitu, bagaimana, Bang? Kan gini loh, ada juga pandangan mengatakan kan, mau negara ini besok kiamat, mau runtuh, langit mau runtuh, keadilan tetap harus ditegakkan. Jadi saya tetap mendorong pemerintah tidak boleh hanya karena alasan untuk rekonsiliasi, atau MK, tidak. Tetap tegakkan hukum. Menurut saya MK jalan, mungkin sudah ada yang P21. Sudah ada yang dilimpahkan ke pengadilan. Ini penting, makanya saya harapkan kepolisian dan kejaksaan bersama-sama supaya landasan hukumnya, barang buktinya, tersangkanya siapa. Jadi jangan sampai itu tadi hanya karena perasaan, ini anak bekas sungkan, penguasa, segan. Oh ini bekas mantan, ini senior saya dulu, tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Jadi negara ini harus tegak lurus, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran, hukum yang bersalah. Baik. Jadi jangan ada perasaan. Jadi walaupun kita berkawan, Leo, kau salah, saya harus tindak kau. Saya salah, kau juga harus tindak saya, gitu. Karena semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan. Terakhir saya mau katakan, jiwa korsa yang kita jaga adalah jiwa korsa untuk menyelamatkan negara, menjaga negara dan bangsa. Bukan jiwa korsa untuk pengertian sempit demi kebersamaan pertemanan. Kebersamaan pertemanan buang jauh. Baik. Semoga kita akan melihat kepastian hukum benar-benar ditegakkan atas kasus makar ini. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, penuntasan kasus merupakan keniscayaan. Tuntas berarti di pengadilan atau segera menyetop penyidikan jika tidak cukup bukti untuk diadili oleh majelis hakim. Saat kepastian hukum tegak berdiri, keadilan akan hadir dan saat itu terberangus pula corong-corong hoaks yang mencoba melunturkan kepercayaan publik terhadap aparat. Semoga kita melihat penegakan hukum terhadap kasus makar ini bisa terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.